Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak-Bapak Racing pada kesempatan pagi yang cerah ini. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Bapak-Bapak Racing. Kami ucapkan selamat datang, dan juga bagi kalian yang sudah setia mengikuti video Bapak-Bapak Racing, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelum memulainya, tentunya jangan lupa klik subscribe dan juga tonton video ini sampai selesai. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak-Bapak Racing akan membawakan satu tema, yaitu berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Ya, jadi sebelum Bapak-Bapak Racing itu sampai hari ini, Bapak-Bapak Racing itu sebelumnya sudah pakai ban soft. Ban soft yang pertama kali Bapak-Bapak Racing itu pakai adalah Corsa R46. Jadi waktu itu sudah seneng banget kalau pakai ban soft itu ya. Jadi memang belum pernah make, kemudian make, wah itu udah kelihatan kayak wow banget gitu ya. Tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu, ternyata ban Corsa R46 ini selang 5 bulan lah ya, sekitar 4 bulan atau itu udah mulai komponnya itu bantat guys. Jadi daya cengkramnya sudah tidak terlalu bagus ya. Oleh karena itu Bapak-Bapak Racing itu kemudian ngobrol sama teman-teman, mencari jenis ban atau merek ban yang dia cocok buat cornering, karena Bapak-Bapak Racing kan memang kontennya adalah cornering ya kan. Ya, cornering lah pokoknya lah ya. Jadi butuh ban untuk mensupport daripada nikung-nikung tadi. Nah, setelah lama kemudian ketemu dengan teman-teman, akhirnya Bapak-Bapak Racing disarankan untuk menggunakan Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Ya. Ya, yang sekarang Bapak-Bapak Racing sedang pakai ini ya. Dan akhirnya Bapak-Bapak Racing mencoba ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ini. Berarti saya sudah menggunakan ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 itu selama sekitar 2 tahunan ya. Sekitar 2 tahunan, sampai sekarang belum beranjak ganti yang lain. Nah, bagi teman-teman tentunya yang mau atau ingin tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan Diablo Rosso Corsa 2 ini, bisa teman-teman ikuti nih apa yang Bapak Racing akan sampaikan. Yang pertama tentunya adalah kelebihan Diablo Rosso Corsa 2. Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ini itu memiliki kelebihan yang lumayan banyak ya. Jadi yang pertama itu, kenapa Bapak-Bapak Racing itu milih nih ban Pirelli ini adalah yang pertama karena merek bannya. Jadi merek ban itu menjadi salah satu perhitungan ya. Perhitungan kenapa? Dari nama besar mereknya saja itu sudah membawa citra baik atau citra positif bagi para penggunanya. Jadi dari Pirelli saja udah keren nih, ban merek dunia gitu kan gitu. Jadi kalau Pirelli ini kan memang bannya setara dengan ban-ban kayak Michelin atau juga dengan Bridgestone gitu ya. Gitu kira-kira begitulah. Kemudian yang kedua adalah karetnya tidak gampang bantat guys. Jadi ban Pirelli Diablo Rosso Corsa ini itu karetnya nggak gampang bantat ya. Kemudian jadi ini pemakaian motor ini yang belakang ini pemakaiannya udah hampir 1 tahun. Tetapi untuk kekenyalan bannya itu masih sangat bagus ya, masih sangat bagus. Bahkan ya kalaupun berkurang, dia hanya dari 100% dia berkurang sekitar 5%. Berarti sekarang atau 10% lah. Berarti kekenyalannya atau kelengketannya masih berkisar antara 90% lebih gitu. Jadi udah bagus, masih bagus banget lah untuk ukuran ban Diablo Rosso soft kompon. Tidak gampang bantat ya. Jadi saya sukanya itu. Kemudian ini menjadi, karena susah bantatnya ini kan, jadi kita seneng loh makainya gitu kan. Nggak gampang bosen, atau mungkin kita kecewa dengan cengkraman bannya karena bantat gitu. Kita tidak akan merasakan hal itu kalau kita pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Kemudian yang ketiga adalah untuk kelengketan bannya itu
tidak harus terlalu lama dipanaskan ya. Tidak seperti merek-merek tetangga yang dia bannya harus panas dulu baru dia akan gripnya bagus. Tetapi untuk Pirelli Diablo Corsa 2 ini bannya cepat panas guys. Jadi bisa langsung nempel banget walaupun belum lama digunakan di aspal gitu ya. Nggak seperti yang lain-lain mungkin harus panas dulu bannya baru gripnya itu maksimal gitu. Tapi kalau Pirelli Diablo Corsa 2 ini dia cepat untuk lengketnya ya, panasnya cepat komponnya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah profil bannya. Jadi profil bannya itu untuk DRC2 itu hurufnya seperti huruf V. Seperti huruf V. Jadi seperti huruf V itu artinya apa? Di bagian pinggirnya, di bagian pinggir bannya itu dia datar sehingga memungkinkan kontak antara aspal dan ban itu semakin banyak ya. Kalau ininya datar ya, berarti kan nempleknya semakin banyak nih, semakin banyak. Ini misalnya aspal, berarti semakin banyak. Beda ketika kalau bannya sifatnya bentuknya donat atau mungkin O. Jadi akan semakin sedikit kontak aspal dengan ban. Jadi saya sukanya untuk DRC2 ini adalah profil bannya berbentuk huruf V sehingga memungkinkan gripnya banyak didapat dari aspal ya, karena datar gitu. Nanti kita tampilkan zoom innya. Ini ya guys yang saya maksud sampingnya itu lurus tuh ini. Jadi nih dia kayak lurus gitu loh. Nih maksud saya nih. Jadi ini sampingnya tuh lurus tuh. Tuh lurus tuh kan. Tuh lurus nih. Ini memungkinkan kontak dengan dengan aspal semakin banyak kalau sininya V. Ya ini. Kalau ininya V ini semakin banyak. Itu yang saya suka daripada motif V ini ya. Jadi sininya itu datar, sininya tuh sama sininya pinggirnya. Jadi kalau huruf O itu donat itu kan ya bundar gitu ya, tentunya beda dengan yang V gitu. Saya suka yang V ini. Kemudian yang kelima ya adalah motif dari DRC ini yang elegan. Jadi kalau kalian pernah lihat motor bawaan pabrik itu kan motifnya atau bunga-bunganya di ban itu kan norak ya, bukan norak sih gimana ya, rame banget gitu loh, rame banget. Tapi kalau DRC2 itu dia cuma garis-garis siku sedikit, itu menunjukkan keeleganannya. Pokoknya kalau pakai ban kok cuma hampir gundul tapi cuma ada garis sedikit, itu kelihatan hedon gitu loh, kelihatan hedon gitu. Jadi saya sukanya itu kelebihan daripada DRC2 itu motifnya nggak ribet atau nggak norak atau nggak macem-macem, tetapi benar-benar bisa membawa ban ini menjadi ban pilihan yang luar biasa. Kemudian yang keenam ya adalah ini yang paling penting dan terakhir menurut bapak-bapak racing adalah jago di trek basah dan kering. Jadi bapak-bapak racing udah bawa motor ini dalam kondisi basah dan kering dengan menggunakan DRC ini lengket guys ya, lengket. Yang penting jangan gundul. Kalau udah habis komponnya lah itu beda cerita ya, tapi kalau masih tebal ya maka DRC ini sangat cocok untuk lintasan basah dan kering ya, bagus lah pokoknya. Ini itu adalah kelebihan DRC yang bisa kita sampaikan sejauh 2 tahun menggunakan Diablo Rosso Corsa 2 Pirelli ini ya. Kemudian ada juga beberapa kekurangan yang ada di DRC2 ini yang bisa kalian perhatikan, tapi kekurangan ini tidak mutlak dari bannya ya. Yang pertama adalah dari harga. Dari harga. Jadi harga DRC ini tergolong harga ban yang untuk ukuran motor bebek, ukuran 180 itu di sini menyentuh angka 550.000 ya kalau di Kota Purwokerto atau Cilacap ini ya. Jadi menyentuh angka 550.000. Untuk ukuran ban bebek itu lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. Jadi kelasnya udah beda lah pokoknya. Jadi
sebenarnya ini bukan kekurangan sih dari bannya, tetapi ya apa ya, yang membuat kita itu memperhitungkan atau memikirkan kembali untuk membeli DRC. Yang pertama tadi adalah harganya mahal di setiap daerah gitu, berbeda-beda tentunya ya. Tapi dibanding merek yang lain, pabrikan yang lain, Pirelli DRC2 ini harganya paling tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tidak selalu ada di kota-kota kecil. Jadi kalau di Purwokerto sama di Cilacap ini jarang ada, tapi jarang, bahkan kadang-kadang kosong untuk stok daripada Diablo Rosso Corsa 2. Kalaupun ada harganya mahal, ya repot lah pokoknya. Jadi DRC2 ini termasuk golongan karena dia soft compound yang buat apa namanya tuh road race ya kan. Dan tadi sesuai dengan yang pertama adalah harganya mahal, jarang yang nyetok di sini ya untuk kota-kota kecil kelas Purwokerto atau Cilacap. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah harganya mahal, yang kedua adalah jarang yang nyetok. Jadi kita kadang-kadang online atau beli X-Race gitu kan. Dan yang terakhir itu adalah boros ya. Jadi ini DRC2 ini tidak untuk harian. Kalaupun harian berarti siap tanggung resiko, yaitu cepat ganti. Kalau misalnya perjalanan kalian untuk harian ini DRC itu sekitar 10 km per hari, maka bisa dipastikan sekitar 2 atau 3 bulan, antara 2 sampai 3 bulan ban kalian udah habis pakai DRC. Nah, kebetulan ini udah hampir 1 tahun karena memang pemakaiannya hanya Sabtu Minggu, untuk San Mori kadang-kadang nggak dipakai gitu kan. Tapi ini sejauh ini masih bagus ya komponnya, kemudian ketebalannya masih sekitar 55% ya lebih lah 60%. Ini masih cukup untuk beberapa waktu tertentu. Itu saja guys, semoga apa yang bisa bapak-bapak racing sampaikan tentang kelebihan dan kekurangan Diablo Rosso Corsa 2 ini bisa membuat kalian mempertimbangkan kembali baik untuk membeli ataupun memilih merek lain untuk konsumsi motor kalian. Tetapi overall dari apa saja yang bapak-bapak racing sampaikan adalah terbukti bahwa saya DRC2 ini adalah ban yang mantap ya. Terbukti saya pun sampai hari ini masih menggunakan DRC2, belum ingin atau belum punya kepincut untuk punya keinginan menggunakan atau mencoba ban lain. Mungkin di lain kesempatan kita akan coba ban-ban yang lain. Doakan semakin baik bapak-bapak racing ini channelnya. Jangan lupa stay tune di channel bapak-bapak racing, nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bapak-bapak racing.